Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joanna Felicia KH dari kelas 12-4, absen 20. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 4 kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan nama materi kesetaraan untuk mencegah perundungan. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih, selamat menonton. Nah, jadi materi yang pertama di bab kesetaraan untuk mencegah perundungan adalah ciri teks narasi. Ciri teks narasi ada 6. Yang pertama ada menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki nilai estetika atau keindahan isi dan penyajian. Yang keempat, ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan, kemalut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Yang keenam atau yang terakhir, penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Selanjutnya ada jenis teks narasi. Yang pertama ada narasi ekspositoris atau informatif, bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. Teks narasi ekspositoris menggunakan bahasa yang logis, mengacu pada fakta, dan bersifat objektif. Yang kedua ada narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah atau estetik kepada pembaca, misalnya novel, cerpen, atau dongeng. Yang ketiga, narasi sugestif, digunakan untuk memengaruhi pembaca. Narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi pembaca. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Struktur teks narasi ada beberapa bagian loh. Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada orientasi, yaitu tahap pengenalan cerita. Yang kedua ada komplikasi, tahap awal munculnya konflik. Yang ketiga ada resolusi, tahap pemecahannya masalah. Yang keempat atau yang terakhir ada koda, tahap penutup atau adanya pesan moral atau amanat. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian tahu di dalam teks narasi, yaitu fakta, fiksi, opini, dan asumsi di dalam teks narasi. Yang pertama ada fakta. Fakta merupakan sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Contohnya, Kemal adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. Yang kedua ada fiksi. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran atau sesuatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya, seandainya berani menentang perundangan saat SMP, saya tentu akan lebih percaya diri dan lancar berkomunikasi saat ini. Yang ketiga ada opini. Opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Contohnya, mungkin keadaan akan berbeda apabila saya tidak terlalu pendiam. Yang keempat atau yang terakhir, asumsi. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Contohnya, dari situ saya berpikir, seburuk itukah saya sebagai seorang anak? Di materi selanjutnya ada mengidentifikasi atau menjelaskan perwatakan tokoh cerita. Di bagian A, berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada protagonis, yaitu adalah tokoh utama yang menggerakkan alur cerita. Yang kedua ada antagonis, yaitu tokoh yang menentang tokoh utama, menciptakan ketegangan pada cerita. Yang ketiga ada tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah dalam cerita. Di bagian B ada berdasarkan perannya. Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua ada tokoh pembantu, dan yang ketiga ada tokoh figuran. Di bagian yang C ada berdasarkan perwatakannya. Yang pertama ada tokoh sederhana, yaitu tokoh yang tidak banyak menunjukkan adanya kompleksitas masalah. Yang kedua ada tokoh pipih. Tokoh ini bersifat statis, wataknya sedikit atau sama sekali tidak berubah. Yang ketiga ada tokoh kompleks atau bulat, memiliki kepribadian berlapis-lapis, latar belakang yang mendalam, dan motivasi yang kompleks membuatnya terasa nyata dan realistis bagi pembaca.
Selanjutnya masih di materi yang sama, yaitu bagian D. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh terhadap sekelompok manusia dari kehidupan nyata. Yang pertama ada tokoh tipikal, yaitu tokoh yang lebih banyak menonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaan atau ke sesuatu yang lain bersifat lebih mewakilkan. Yang kedua ada tokoh netral, yaitu tokoh cerita yang eksistensinya berada di dunia hayalan atau fiksi. Bagian E ada perkembangan tokoh. Yang pertama ada tokoh statis, tokoh yang tidak mengalami perubahan sepanjang cerita. Yang kedua ada tokoh berkembang, yaitu tokoh yang mengalami perubahan dan berkembang seiring berjalannya cerita. Masih di materi yang sama, tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang dapat dipakai untuk perwatakan tokoh. Di bagian A ada metode secara langsung, yaitu melalui penggunaan nama tokoh, penampilan, dan tuturan pengarang. Bagian B ada metode secara tidak langsung, melalui dialog atau apa yang dikatakan penutur, jati diri penutur, lokasi, dan situasi percakapan, jati diri tokoh yang dituju oleh penutur, kualitas mental para tokoh, nada suara, penekanan, dialek, dan kosakata, dan tingkah laku, yaitu ekspresi wajah dan motivasi yang melandasi tindakan tokoh. Bagian C, metode telaah karakteristik melalui sudut pandang atau point of view. Sudut pandang akan memperjelas pemakaian metode diaan, akuan, dramatik, dan campuran, serta masuknya teknik arus kesadaran ke dalam teknik sudut pandang. Selanjutnya ada bagian D, melalui telaah arus kesadaran. Metode arus kesadaran mencakup teknik sinematik yang mencakup teknik montase, asosiasi, dan kolase untuk menjelaskan lompatan-lompatan kesadaran para tokoh cerita yang cukup kompleks. Bagian E, melalui telaah gaya bahasa, misalnya ungkapan, idiom, maupun majas simile, personifikasi, metafora, dan simbol. Selanjutnya ada menyampaikan tanggapan. Menyampaikan tanggapan ada dua cara, yaitu menyampaikan tanggapan secara lisan dan menyampaikan tanggapan secara tidak langsung. Yang pertama ada menyampaikan tanggapan secara lisan, yaitu tanggapan yang disampaikan dengan menggunakan sapaan sopan dan santun. Contohnya, menurut saya ide kamu bagus sekali, tapi mungkin bisa ditambahkan contoh supaya lebih jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan pendapat itu, hanya saja perlu dipertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wah menarik, tapi saya kurang paham maksud bagian akhir. Bisa dijelaskan lagi? Itu yang ketiga. Selanjutnya ada menyampaikan tanggapan secara tidak langsung atau secara tertulis, yaitu berupa teks tanggapan kritik atau pujian. Nah, kalau di menyampaikan tanggapan secara tidak langsung ini, ada struktur teks tanggapannya nih teman-teman. Yaitu yang pertama, ada konteks, gambaran umum mengenai objek yang ditanggapi. Yang kedua, ada deskripsi, menjelaskan hal yang ditanggapi, informasi tentang data, dan pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, ada penilaian, pujian, kritik, atau saran sesuai fakta dan data, simpulan, tanggapan, atau hal-hal penting. Nah, di tanggapan tidak langsung ini juga ada contohnya nih teman-teman. Yang pertama ada, saya sependapat dengan pendapat yang telah disampaikan. Gagasan tersebut menarik karena memberikan solusi yang cukup tepat, namun akan lebih baik jika disertakan data pendukung agar argumen menjadi lebih kuat. Nah, itu adalah contoh pertama. Contoh kedua, pendapat yang Anda sampaikan sudah jelas dan runtut. Akan tetapi, saya menyarankan agar penggunaan bahasanya lebih sederhana agar mudah dipahami semua orang. Nah, itu adalah contoh kedua. Nah, selanjutnya ada materi menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Yang pertama ada simpulan berupa peta pemikiran atau peta konsep, yaitu visualisasi ide utama di tengah, dikelilingi oleh cabang-cabang topik utama dan subtopik yang saling terhubung menggunakan garis, kata kunci, gambar, dan warna. Nah, contohnya itu ada sinopsis novel 5cm yang ada di bawah ini teman-teman. Intinya, kalau simpulan berupa peta pemikiran ini, jadi ada
ide utamanya di tengah, terus dikelilingi oleh sub-sub topiknya gitu dan topik-topik utamanya gitu. Intinya tuh seperti itu. Nah, selanjutnya ada simpulan berupa infografis, yaitu presentasi visual ringkas yang menggunakan kombinasi teks, gambar, grafik, dan elemen desain lainnya untuk menyampaikan informasi atau kesimpulan utama secara jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, contohnya ada di bawah ini. Mungkin kurang kelihatan, tapi intinya kesimpulan berupa infografis ini menampilkan sebuah informasi yang menarik dan jelas supaya dipahami oleh audiens-audiens yang melihatnya. Wow, ternyata kita udah di penghujung penjelasan dari saya. Cukup sekian bab 4, materi kesetaraan untuk mencegah perundungan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Joanna Felicia KH pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.